Ini di pelaksanaan agroforestry. Jadi penanaman pemeliharaan itu termasuknya di pelaksanaan agroforestry-nya. Jadi yang tadi setelah merencanakan Bapak menentukan jenisnya, kemudian menentukan konservasi tanah dan airnya. Nah, pas pelaksanaannya penanaman itu masuknya di pelaksanaan agroforestry ya. Nah, ini apa yang harus Bapak kuasai setelah melakukan setelah mempelajari mata pelatihan ini adalah bagaimana Bapak bisa melakukan kegiatan agroforestry dengan baik dan benar. Ya. Ya, indikatornya di penanaman ya, melakukan penanaman, kemudian membuat KTA dan pemeliharaan. Nah, subpokok bahasanya di penanaman itu di penyediaan bibitnya, kemudian di penanamannya. Kemudian untuk KTA-nya nanti kita lihat jenis KTA apa yang cocok ya, konservasi tanah dan air apa yang cocok untuk di lokasi Bapak dan Ibu. Kemudian pemeliharaannya, pemeliharaan tanaman agroforestry dan pemeliharaan bangunan KTA. Jadi bukan hanya tanamannya ya, konservasi tanah dan airnya juga harus dipelihara. Ya, nanti kita lihat bentuk pemeliharaannya seperti apa. Ini Bapak dan Ibu, ini dasar hukum ya. Ini dasar hukum. Jadi kalau kita yang bergerak di kegiatan-kegiatan yang bersumber dana dari pemerintah itu memang harus ada dasar hukumnya ya. Ya, ini peraturan-peraturan yang terkait dengan rehabilitasi lahan dan hutan ya, kemudian juga terkait dengan agroforestry. Nah, untuk penanaman ini tentunya sebelumnya kita harus sediakan bibit ya, Bapak dan Ibu. Ya, bibit itu dari mana? Kita bisa pengadaan bibit ya, bisa juga melalui pembuatan ya. Kalau pengadaan dari mana? Kalau pengadaan biasanya beli ya. Kalau pembuatan kita membuat sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah untuk membuat kualitas bibit yang bagus itu benihnya harus bagus ya, betul nggak? Ya, benihnya itu kalau di kehutanan ini istilah baru juga mungkin buat Bapak dan Ibu. Ada yang sudah kenal belum dengan sumber benih? Kelas-kelas sumber benih? Ya, belum ya. Jadi kelas sumber benih ini hanya untuk pengenalan aja. Jadi berdasarkan kualitas fenotipa. Fenotipa itu penampakan luarnya, ada juga kualitas genetikanya. Genetika itu ya pembawaan sifatnya ya. Itu ada tegakan benih teridentifikasi, tegakan benih terseleksi, areal produksi benih, tegakan benih provenance, kebun benih semai, kebun benih klon, dan kebun pangkas. Nah, bibit dulu. Bibit itu apa? Nah, bibit sama benih beda. Benih itu masih dalam bentuk biji biasanya ya, biji. Atau benih juga bisa vegetatif. Tapi disebut bahan tanaman. Itu yang vegetatif itu bisa dari batang, bisa dari pucuk, bisa dari apa lagi? Bisa dari tunas. Makanya yang kalau misalnya sebenarnya yang paling gampang Pak, enggak gampang juga mungkin ya. Kalau pembuatan bibit itu dari vegetatif memang. Vegetatif itu tahu nggak Bapak dan Ibu? Itu dari vegetatif itu dari menyambung. Ya, misalnya cangkokan ya. Cangkokan itu, kalau cangkok itu kelemahannya akarnya itu serabut. Jadi kalau digunakan untuk tanaman penghijauan di tanah-tanah lereng begini, nggak kuat akarnya kena angin. Jadi yang bagus itu kita sambung. Kita sambung misalnya alpukat biasa. Bapak dan Ibu ngambil dari kebun, alpukatnya dibibitkan sudah 30 cm. Nanti kita sambung dengan dari bahan tanaman yang unggul yang sudah kita tahu
Enggak, Pak. Hanya disambung. Nanti enggak pakai lem. Pakai plastik. Nah, di kami itu ada pelatihannya, satu paket pelatihan itu pakai tali plastik biasanya. Nah, itu yang pertaniannya ya. Ini untuk tanaman yang buah-buahan seperti durian sama durian, alpukat itu bisa disambung. Nggak dilem, itu dia rapat sendiri nanti, tapi enggak, Pak. Iya. Ya. Tapi yang kuncinya itu bukan masalah sambungannya, Pak. Kuncinya itu yang atasnya itu, batang atasnya dari mana. Kalau kita sama-sama dari yang punya kita lagi, itu bukan perbaikan kualitas. Tapi harus yang sudah tahu. Kalau di tempat Bapak dan Ibu ada yang katakanlah alpukat unggul, sudah ditahu rasanya manis, bagus dalamannya, luarnya juga penawakan bagus, udah stek pucuk aja atau stek batang. Itu lebih menjamin kualitasnya. Nah, itu yang dari bahan tanaman ya. Ya, bahan tanamannya itu bisa berupa benih, anakan ya, dan bisa juga stek, cangkokan, anak siap tanam atau anakan cabutan ya. Itu asal pembibitannya. Kemudian kalau dalam pembuatan bibitnya itu tentunya kita juga harus memilih lokasi persemaian. Biasanya lokasi persemaian itu jarang yang di lokasi miring-miring ya, datar ya. Kemudian juga dekat dengan sumber air, sudah jelas ini, karena harus selalu sering disiram kan. Kemudian cukup mendapat cahaya matahari. Nah, Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini belum? Pembuatan bibit. Sungkup ini bukan terpal. Sungkup pakai plastik. Itu biasanya untuk tanaman yang bijinya halus seperti kayu putih. Ya, kayu putih. Kalau yang ini yang bedengan biasa, ini bedeng tabur disebutnya ya. Ya, itu kalau memang kalau bapak-bapak yang sudah dilakukannya sering di tanaman semusim yang pertanian ya. Kalau pikirannya saya kalau nabur di sini misalnya sengon gitu ya. Jarang ya. Oh, langsung di polybag. Oke, bisa juga begitu. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, nanti pada saat akan melakukan kegiatan agroforestry itu menghitung kebutuhan bibit. Itu sangat penting. Nah, makanya besok itu Bapak Ibu harus mengukur luas. Mengukur luas. Untuk apa? Untuk menghitung kebutuhan bibit. Nah, kalau misalnya katakanlah mau tanaman MPTS-nya 5x5. 5x5 kan ada ruang celah ya. Di 25 meter itu bisa dengan tanaman semusim kan. Nah, untuk tanaman kayunya itu berapa yang dibutuhkan? Bapak harus bisa ngitung. Rumusnya ini. Ya. Jadi kalau besok kita 250 meter persegi per kelompok, kira-kira berapa pohon yang dibutuhkan? Kalau 5x5 250 dibagi dengan 25 berarti 10 kan, 10 pohon ya. Besok itu ada beberapa pohon yang kita bawa, tapi nggak tahu di sana nggak disiram kali ya, agak kering, tapi nggak apa-apa, besok kita tanam ya. Nah, nanti Bapak mengolah lahannya di 250 meter itu, nanti sambil
menanam apa yang bisa dibawa dari rumah ya nanti. Nah, kita lanjutkan dulu ini. Jadi, oh ya, satu lagi. Kebutuhan bibit ini Bapak dan Ibu harus ditambah dengan 10% ya. Untuk apa? Untuk penyulaman. Jika ada yang mati. Jadi kalau kebutuhannya 1 hektar itu berapa? Kalau 1 hektar, kalau 25 meter persegi, berarti 400 ya. Berarti ditambah 10%, Bapak harus menyediakan bibit 440 ya. Ya, untuk pemeliharaannya. Nah, terkait dengan penyapihan bibit, ini yang dari bedeng tabur tadi ya. Biasanya langsung ada yang di polybag, ada juga yang langsung di bedengan ya. Kalau terkait waktunya ya memang harus pagi sih kalau menyapih, karena supaya apa, nggak terlalu panas, jadi nggak dehidrasi, disebutnya nggak layu si benihnya, si bibit yang masih mudanya itu. Persemaiannya dulu untuk sendiri atau dari proyek lain? Proyek apa? Oh, untuk sendiri. Oh, pribadi apa? Sengon, Pak. Sengon. Nah, biasanya pemeliharaannya apa aja? Medianya harus steril. Ya. Biasanya penyakit apa? Oh, smooth. Ya. Kalau yang lain pernah menyemai apa Pak tadi yang ngangkat tangan? Mana? Oh, pinus. Oh, buat kehutanan. Oh, berarti Bapak ikut di lelang. Berhasil, Pak. Keburu kering. Oh, berarti Bapak membuat persemaiannya di sumber air yang kurang ya. Nah, berarti itu salah satunya untuk penyiraman, jadi nggak ini ya. Nah, makanya persemaian tuh salah satunya tadi lokasi ya, harus dekat dengan air, karena untuk pemeliharaannya itu harus ada penyiraman. Kemudian perlu naungan juga. Kalau naungan di sini paranet biasa pakai. Ya. Kemudian pemupukan dilakukan nggak? Nggak. Dilakukan apa? Pakai TSP. Daun. Oh, NPK. Iya ya, NPK. Kemudian pembersihan rumput ya biasa. Nah, kalau udah terlalu lama misalnya, biasanya kan tembus polybagnya, akarnya itu ya. Itu ya, kalau 30 cm mungkin belum tembus akar itu ya, masih aman. Tapi kalau sudah biasa ya, mau dijual nggak ada yang beli, kita juga mau ditanam nggak ada lokasi tanamnya. Ya, biasanya kalau dibiarin memang akarnya tembus, dan itu harus dipotong akar untuk pemeliharaannya atau digeser-geser biasanya. Kurang juga ya. Ya jadi layu juga ya. Kalau pinus mati, Pak. Mati. Tapi Bapak untuk menyemainya udah ahli ya? Ya, tapi mungkin persentasenya berapa persen ini keberhasilannya? 30%. Ya. Iya, ya. Oke. Setelah siap tanam, biasanya ini kalau beberapa jenis kegiatan itu memang ada yang mengharuskan untuk diuji mutu bibit ya. Tapi kalau di Bapak Ibu mungkin di agroforestry kalau di lahan sendiri bisa langsung dibawa ke tanaman, ke lokasi tanam ya. Tapi kualitasnya juga ya, salah satunya dari tinggi minimal kan 30 sentian ya, sudah bisa bertahan hidup di areal tanam kita.
Ya, pertumbuhannya normal, perakarannya kompak, sehat, dan tidak tampak terserang penyakit. Nah, hal yang perlu diperhatikan juga pada saat pengangkutan. Biasanya kita sangat menyayangi bibit di persemaian, tapi pas pengangkutan kita sembarangan. Nah, Bapak dan Ibu coba sebutkan jenis tanaman kayu yang ditanam di lokasi Bapak dan Ibu tadi. Ada beberapa ya, kayunya mahoni, apalagi? Jenjing, suren, apa? Oh ya itu, manii itu ya, jabon ya, ya, randu buat apa? Diambil kapuknya ya, ya, buat? Oh buat bantal ya. Nah, kemudian untuk jenis tanamannya ini untuk MPTS-nya tadi apa? Alpukat, apalagi? Sirsak, manggis ya. Apa? Kelapa. Iya, kelapa juga. Duku. Tapi kalau di sawah, ini saya tanya, kalau di sawah, di pinggiran sawah kurang bagus kalau ditanam. Ya, pepaya. Tapi kalau tanaman kayu enggak? Hiom ya. Jadi kurang bagus ke pohon. Kurang bagus ya. Jadi kalau di sawah memang agroforestry-nya ya, artinya itu semua tanaman semusim jadinya. Enggak ada tanaman yang tahunannya. Ya, pertumbuhan padi ya. Nah, kalau tadi biasanya Bapak dan Ibu tanaman MPTS sama tanaman kayunya biasa beli atau membuat? Beli. Lebih apa? Lebih mudah beli daripada buat. Lebih simpel ya. Tanggalnya ya memang harus dipersiapkan. Iya betul. Oh iya. Sengon 1.000 setengah. 1.000 setangkal. Oh iya iya iya. Oke. Jadi bukan berarti Bapak dan Ibu tidak bisa membuat persemaian ya. Karena tanggal etanya. Oh. Mendingan 100 pohon 100 ribuan gitu ya. Ya ya ya. Ya. Nah, sekarang persiapan penanaman ya. Yang pertama itu penataan areal penanaman. Nah, biasanya kita buat pancang batas dulu, Pak. Batas-batasnya dulu di mana kita akan menanam. Kemudian kita juga menentukan arah larikan. Ya. Setelah itu penentuan tempat penampungan sementara bibit yang akan ditanam. Nah, biasanya arah larikan atau sengketan ya, atau apa lagi istilahnya? Arah tanam itu biasanya dari arah kemana, Bapak? Kalau di daerah yang kemiringan tertentu itu biasanya berdasarkan sabuk gunung. Sabuk gunung tuh apa ya? Kontur. Ada istilah pernah dengar istilah kontur nggak? Kontur itu jadi ketinggian yang sama gitu di apa? Garis imajiner yang menunjukkan ketinggian yang sama itu namanya kontur atau sabuk gunung kalau diistilahkan bahasa teknisnya itu. Tapi itu juga istilah baru ya. Biasanya kalau di tanah yang datar itu kita supaya mataharinya optimal biasanya mengarah utara selatan ya. Ngaler ngidul ya. Ngaler ngidul.
Nah, tentunya kalau untuk persiapan tanaman, karena posisinya kegiatan agroforestry itu berjangka panjang, jadi perlu juga untuk membuat sarana prasarana lainnya seperti papan pengenal ya, bahwa di situ ada kegiatan agroforestry, kemudian juga gubuk kerja untuk penyiapan alat dan bahan, penyimpanan alat dan bahan ya, pada saat pelaksanaan ataupun pemeliharaan kegiatan agroforestry. Nah, kegiatan tahapan penanaman itu yang pertama tadi ya, orientasi lapangan yang akan dijadikan target untuk penanaman, kemudian pengukuran dan pemetaan. Nanti diukur dulu batas luarnya, kemudian dipetakan berapa luasnya ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa menggambarnya di kertas sketch ya, milimeter block, ataupun Bapak Ibu nanti dipakai softwarenya yang field measure area itu untuk menentukan luasnya. Kemudian pemancangan patok batas.